Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita pada pertemuan keempat materi PPKN. Yang akan kita bahas kali ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang kedua, arti penting Pancasila, masih pada subbab yang sama, yakni makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, sebelumnya pada materi sebelumnya kita membahas Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan melanjutkannya pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan arti penting Pancasila. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita semua pastilah memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Nah, kita semua mempunyai cita-cita, ya. Mungkin di benak kalian ada yang ingin jadi arsitek, ada yang ingin jadi dokter mungkin, atau menjadi guru, dosen, atau perawat, ya. Itu merupakan cita-cita yang mungkin ada di benak kalian. Nah, sama halnya seperti bangsa kita pun harus mempunyai cita-cita menuju ke arah yang lebih baik. Nah, cita-cita tersebut yakni adalah Pancasila. Nah, seperti itu. Jadi cita-cita yang akan diwujudkan adalah yang tertera pada Pancasila. Kalau kita sebagai negara dan bangsa Indonesia. Oke, next. Masih Pancasila sebagai pandangan hidup. Negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung penghuninya yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Nah, seperti pada gambar di samping ini ada pilar-pilar yang tinggi menjulang dan pondasi yang kuat. Nah, pondasi dan pilar ini adalah salah satu salah satu bentuk atau wujud untuk membuktikan bahwa bangunan ini akan berumur panjang, seperti itu. Jadi negara pun kalau ingin kokoh dan kuat ya harus punya pondasi, harus punya dasarnya. Nah, dasar dan pondasi yang kita miliki adalah Pancasila, seperti itu. Demikian juga dengan negara, agar kuat dan kokoh, negara tersebut harus mempunyai dasar negara yang kuat. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita, seperti yang slide sebelumnya kita bahas. Nah, dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi, dasar negara juga adalah arah untuk penyelenggaraannya, gitu. Jadi, semua hukum atau aturan yang ada di Indonesia ya landasannya adalah Pancasila, seperti itu. Nah, para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut dengan ideologi negara. Nah, apa itu ideologi negara? Nah, dari bahasa, ideologi negara dibagi menjadi dua. Idea artinya ide, konsep atau gagasan atau cita-cita. Ditambah logos adalah pengetahuan. Jadi, ideologi secara harfiah adalah ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan atau cita-cita. Nah, dalam pandangan yang lebih luas, ideologi disebut juga dengan cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Jadi, dalam setiap gerak langkah suatu bangsa, dalam setiap peraturannya yang mengacu pada ideologi. Jadi aktivitas kenegaraannya seperti apa ya mengacunya landasannya adalah ideologi.
Nah, ideologi kita adalah Pancasila. Jadi geraknya ya sesuai dengan Pancasila. Kalau ada masalah ya harus diselesaikan dengan musyawarah. Sama halnya seperti Pancasila. Pada sila keberapa musyawarah? Yakni sila keempat. Seperti itu, ya. Jadi apapun yang segala aktivitas, terus pandangan hidup, pedoman hidup ya berdasarkan Pancasila, termasuk aturan dan hukumnya. Oke, lanjut. Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat dan kokoh, suatu bangsa akan memiliki pedoman pegangan dalam memecahkan persoalan. Nah, jadi kalau pandangan hidupnya itu kuat dan kokoh, nah masyarakat juga bisa memecahkan persoalan tersebut gitu loh. Tergantung sampai mana kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar. Pertanyaannya apa? Untuk apa seseorang itu hidup. Jadi kalau ideologi, kalau dasar negara, kita tanya untuk apa negara itu ada, seperti itu ya. Nah, terjawabnya adalah ya ini, Pancasila ini. Ya, negara harus berdasarkan kepada ideologinya. Kalau Indonesia ideologinya adalah Pancasila, seperti itu. Nah, selanjutnya arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalau Pancasila sebagai dasar negara, itu berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Aturan hukumnya, peradilannya, terus semua yang menyangkut tentang tatanan hukum, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tatanan hukum, aturan hukum itu sebagai dasar negara. Karena Pancasila adalah sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia, seperti itu. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi kita ya harus punya nih tingkah laku Pancasila itu kayak gimana. Ya bermusyawarah, gotong royong, terus mewujudkan kesejahteraan bersama-sama, terus kuat. Itu adalah tingkah laku dalam Pancasila, seperti itu. Contohnya harus takwa kepada Tuhan, ya. Itu adalah contoh dari tingkah laku Pancasila. Nah, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Ya, gak bisa tuh sila satu misalnya dihilangkan, nah itu jadi kehilangan arah nantinya ya. Kehilangan arah, jadi Pancasila bukan Pancasila lagi, karena dasarnya kan 5. Kalau sila dihilangkan satu bukan Pancasila lagi namanya. Ya, jadi sila 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 ini ya saling utuh, saling berkaitan dan utuh ya. Dilaksanakannya harus secara penuh kelima-limanya, seperti itu. Nggak bisa tuh jadi ekasila, jadi trisila, itu nggak boleh, nggak bisa ya, nggak bisa, karena Pancasila itu adalah 5 dasar, seperti itu. Oke, sejak disahkannya secara konstitusional tanggal 18 Agustus 1945, ini PPKI ya, sidang PPKI ya, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, ligatur, pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Seperti itu. Oke. Tugasnya silakan baca sendiri. Perbedaan arti Pancasila, fungsi dan peran Pancasila, manfaat Pancasila, dan akibat jika tak memiliki dasar negara dan pandangan hidup dalam bernegara itu kayak gimana akibatnya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih yang telah menyaksikan video pembelajaran dari Bapak dari awal sampai akhir. Kita baca kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.